Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the music. Explanation of the definition of music and movement for young children. Penjelasan tentang pengertian musik dan gerak untuk anak usia dini. Music and movement enable children to learn new words and conceptual activities such as chanting rhymes, creating sound, using household item, and singing song to learn the alphabet. This also help children learn how to express emotions in different ways and communicate messages through action. Children naturally enjoy music and will begin reacting to music at an early age. Within education, music and movement activities use a range of sensory modalities such as vision, hearing, and movement to support learning in a fun and engaging way. Musik dan gerakan memungkinkan anak-anak mempelajari kata dan konsep baru melalui aktivitas seperti melantunkan sajak, membuat suara menggunakan barang-barang rumah tangga, dan menyanyikan lagu untuk mempelajari alfabet. Ini juga membantu anak-anak belajar bagaimana mengekspresikan emosi dengan cara yang berbeda dan mengkomunikasikan pesan melalui tindakan. Anak-anak secara alami menikmati musik dan akan mulai bereaksi terhadap musik pada usia dini. Dalam pendidikan, aktivitas musik dan gerakan menggunakan berbagai modalitas sensorik seperti penglihatan, pendengaran, dan gerakan untuk mendukung pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Anak-anak belajar melalui bermain, imitasi, dan eksplorasi, dan musik dan gerakan menggabungkan ini menggunakan berbagai indera yang berbeda. Explanation of the research result related to music. Penjelasan hasil penelitian yang berkaitan dengan musik. A 5-year study at the University of Southern California's Brain and Creativity Institute found that the use of music in early childhood accelerated brain and language development, speech perception, and reading skill. Music for young children. For newborn and very young children, speaking a rhyme and wiggling toes connect sound to a pleasurable and intimate act, as well as introducing the idea of rhythm and praising to newborn and young children. Children's voice, after all, are their first instrument. A child's first exceptionally pleasant musical experience is likely to be hearing lullabies from a parent or guardian, and then vocally experimenting with his or her own voice. Sebuah studi 5 tahun di Institut Otak dan Kreativitas Universitas Southern California menemukan bahwa penggunaan musik pada anak usia dini mempercepat perkembangan otak dan bahasa, persepsi bicara, dan keterampilan membaca. Musik untuk anak kecil. Pada tingkat ini, permainan musik menciptakan dan memperkuat ikatan pribadi khusus antara orang dewasa atau anak yang lebih besar dan bayi, sambil juga memperkenalkan musik pada anak. Untuk bayi baru lahir dan anak-anak yang sangat kecil, mengucapkan sajak dan menggoyangkan jari kaki menghubungkan suara dengan tindakan yang menyenangkan dan intim, serta memperkenalkan ide ritme dan ungkapan kepada bayi baru lahir dan anak kecil.
Bagaimanapun juga, suara anak-anak adalah instrumen pertama mereka. Pengalaman musikal pertama yang sangat menyenangkan bagi seorang anak kemungkinan besar adalah mendengarkan lagu pengantar tidur dari orang tua atau wali, dan kemudian secara vokal bereksperimen dengan suaranya sendiri. Explanation of the power of music for young children. Penjelasan kekuatan musik untuk anak kecil. And music helps to set a mood. Quiet, soothing music calm and relaxes children, while a lively, marching tunes rouses them for energetic clean-up time. Improve balance, coordination and rhythm through dance and movement activities. Express emotion. Musik membantu mengatur suasana hati. Musik yang tenang dan menenangkan dan merilekskan anak-anak, sementara lagu-lagu marching yang hidup membangunkan mereka untuk waktu pembersihan yang energik. Intinya itu ya. Jadi musik yang tenang akan berpengaruh pada suasana hati. Untuk yang gembira membuat menjadi energik. Meningkatkan keseimbangan, koordinasi dan ritme melalui aktivitas tari dan gerakan. Kemudian kekuatan musik yang lainnya adalah mengekspresikan emosi maksudnya. Explanation of the help of music knowledge to teacher. Penjelasan tentang bantuan ilmu musik kepada guru. Using song for movement is a great method to give students a brain break, especially in younger classes. Here are just a few examples of ways to incorporate music into your class. 1. History is a subject that benefits greatly from having music as a lens to teach about cultural tradition and historical events. For example, Halo Halo Bandung, Satu Nusa Satu Bangsa, Hari Merdeka. 2. Mathematics can be challenged for students to understand because the concepts are abstract, which is the main reason it's important to provide visual and manipulative to students when first teaching a concept. 3. Science can benefit from songs that teach about the skeletal system or incorporate mnemonic to help students remember the food can. Or literacy improves when a student is able to pick up on the pattern in the structure of language and is able to differentiate it between pitch in words that sound similar but have different meaning. Source www.edutopia.org, written by Maria Allegria with the article titled Music as a Teaching Tool. Menggunakan lagu untuk gerakan adalah metode yang bagus untuk memberi siswa istirahat otak, terutama di kelas yang lebih awal. Berikut adalah beberapa contoh cara untuk memasukkan musik ke dalam kelas Anda. Sejarah adalah mata pelajaran yang sangat diuntungkan dari musik sebagai lensa untuk mengajarkan tentang tradisi budaya dan peristiwa sejarah. Misalnya Halo Halo Bandung, Satu Nusa Satu Bangsa, Hari Merdeka. Kemudian ada matematika. Musik dapat menjadi tantangan bagi siswa untuk dipahami karena konsepnya abstrak, yang merupakan alasan utama pentingnya memberikan visual dan manipulatif kepada siswa saat pertama kali mengajarkan suatu konsep. Catatan musik dapat membantu mengajarkan pecahan, mengubah instrumen, tetapi memainkan lagu yang sama dapat membantu mengajarkan pola, dan menggunakan nada dapat membantu dengan frekuensi dan rasio. Untuk bidang sains,
dapat mengambil manfaat dari lagu-lagu yang mengajarkan tentang sistem kerangka atau menggabungkan mnemonik untuk membantu siswa mengingat rantai makanan. Musik dapat menjadi konten untuk mengajar tentang gelombang suara dan membuat anak-anak mengalami frekuensi yang berhubungan dengan nada. Kemudian di bidang literasi, literasi akan meningkat ketika seorang siswa mampu menangkap pola-pola dalam struktur bahasa dan mampu membedakan antara nada-nada dalam kata-kata yang terdengar serupa tetapi memiliki arti yang berbeda. Musik dapat digunakan sebagai metafora untuk menjelaskan unsur-unsur cerita seperti karakter, latar, konflik, dan resolusi menggunakan melodi, instrumen, tempo, dan dinamika sebagai lensa pengajaran. Sumber dari www.dutopia.org, ditulis oleh Maria Allegria dengan judul artikel Music as a Teaching Tool. Design interesting and meaningful lesson plan. Rancang rencana pembelajaran yang menarik dan bermakna. An interesting and meaningful lesson plan related to music is sound guessing. 1. Provide sound tools, object for learning. For example, table, chair, rule, broom, and object that can be hit and make a sound. 2. Two children take turns. One child is instructed to close his eye and another child choose the available object and hit the object. Blindfolded, children are asked to guess object and their function. 3. If the guess is wrong, the child is required to sing a certain song. Rencana pembelajaran yang menarik dan bermakna yang berhubungan dengan musik adalah tebak bunyi. Ini contohnya ya untuk pembelajaran yang menarik. 1. Sediakan beberapa alat atau benda untuk pembelajaran, misalnya meja, kursi, penggaris, sapu, benda apapun yang bisa dipukul dan mengeluarkan bunyi. 2. Secara bergantian, satu anak diperintahkan menutup mata dan seorang anak lagi memilih benda yang tersedia dan memukul benda tersebut. Anak yang ditutup matanya diminta menebak benda dan fungsinya. Yang ketiga, jika tebakan salah, maka anak tersebut diwajibkan menyanyikan lagu tertentu. Demikian yang saya sampaikan untuk musik ya, dan beberapa manfaat juga contoh konteks dalam pembelajaran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.